Halo sahabat Aba Emos. Semua kren adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material berat, yang sering dipakai oleh berbagai macam bidang konstruksi. Dengan adanya kren ini, pekerjaan konstruksi suatu proyek akan menjadi lebih cepat, sehingga kren memegang peran penting dalam suatu proyek tersebut. Namun, di sisi lain juga keberadaan kren pada konstruksi ini juga bisa dapat berbahaya jika tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Oleh karena itu tidak sedikit juga kren yang roboh atau jatuh setelah kren tersebut dibangun. Dan banyak faktor-faktor yang menyebabkannya baik dari segi manusia maupun alam. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab jatuhnya kren pada suatu konstruksi. Jenis-jenis kren sendiri banyak sekali antara lain tower, kren mobile, kren crawler, dan masih banyak lagi. Dan kren yang dibutuhkan pada konstruksi tergantung dari kebutuhannya baik ukuran maupun jenis kren tersebut. Penggunaan kren juga disesuaikan dengan besar kecilnya konstruksi yang dikerjakan, serta biaya yang telah dianggarkan. Sebagian besar selesainya suatu konstruksi hanya bisa dikerjakan dengan kren. Oleh karena itulah, penggunaan kren ini harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi bencana bagi para pekerja dan lingkungan di sekitarnya. Kecelakaan pada konstruksi banyak juga yang diakibatkan oleh robohnya suatu kren. Faktor pertama kren dapat mengalami kegagalan sehingga jatuh adalah tidak tepatnya saat rakitan atau pembongkaran kren. Kebanyakan kren di lokasi konstruksi bersifat sementara, seperti tower kren yang dirakit terlebih dulu di tempat sebelum digunakan. Proses perakitan tersebut dapat memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, tergantung pada ukurannya. Selama proses perakitan atau pembongkaran tersebut, kren bisa terjadi kesalahan karena ada beberapa komponen yang tidak tepat saat dipasang. Seperti kejadian jatuhnya Grindike Kelon pada beberapa waktu lalu. Tower kren tersebut ambruk ketika sedang dibongkar, dan insiden ini menyebabkan sebanyak 5 orang meninggal dunia. Robohnya kren tersebut terjadi akibat adanya ketidakseimbangan pada tower kren sewaktu proses melepas massa. Salah satu penyebab terbesar runtuhnya kren lainnya adalah karena kelebihan beban di mana setiap kren memiliki batasan berat yang dapat diangkat. Sebagian besar kren memiliki berbagai konfigurasi yang berbeda-beda, seperti counterweight panjang, zip, dan bom yang ukurannya berbeda-beda. Kren dapat mengangkat berat maksimal ketika bom sedang dalam sudut maksimal, dan semakin kecil sudutnya, maka berat yang dapat diangkat akan semakin kecil. Kren juga memiliki sensor untuk mengetahui berat beban yang selain diangkat. Serta di dalam kabin operator, biasanya terdapat loncat untuk mengetahui kemampuan kren dalam mengangkat beban. Pada tahun 2016 di Manhattan, Amerika, pada saat angin kencang kren ini oleh pabrikannya tidak boleh memiliki sudut bom kurang dari 75 derajat, akan tetapi operator kren tersebut menurunkan bom di bawah level tersebut. Sehingga kren tersebut jatuh dan menewaskan 1 orang serta melukai beberapa orang lainnya. Faktor penyebab lainnya yang dapat menyebabkan kren gagal adalah tanah. Kondisi tanah yang tidak stabil akan dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada kren sewaktu pengangkatan. Oleh karena itulah seringkali kita melihat di bawah kren terdapat matras yang terbuat dari lembaran besi atau kayu yang dapat membantu menahan beban kren waktu mengangkat. Kemudian faktor selanjutnya adalah angin. Musibah kren roboh juga pernah menimpa jamaah haji di Mekah pada tahun 2015 silam. Robohnya kren Mekah ini terjadi di area perluasan Masjidil Haram yang pada saat itu sedang menjalani proyek perluasan oleh pemerintah setempat. Pada jemaah haji sedang beribadah, kren roboh karena hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan puluhan orang meninggal, sedangkan ratusan lainnya mengalami cedera. Kren yang roboh tersebut berukuran cukup besar, yang mencapai ketinggian sekitar 200 meter, dan berat lebih dari 1.100 ton. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa saat itu angin yang cukup kencang berkecepatan 140 km per jam, membuat kren menjadi tidak stabil pada ketinggian 120 meter, sehingga pada akhirnya kren tersebut menjadi roboh.
Oleh karena itulah pengoperasian kren pada saat angin bertiup kencang, pada umumnya sangat dilarang. Dan faktanya 90% kecelakaan kren disebabkan oleh human error, atau kesalahan manusia. Dan 80% karena operator kren yang bekerja melebihi beban kapasitas angkat. Selain itu, plan inspeksi kren juga sangatlah penting dalam suatu proyek, serta inspeksi ini harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan berkualitas. Menurut Construction Management Association of America, seorang inspektur kren harus memiliki setidaknya 2.000 jam pengalaman lapangan, yang terkait langsung dengan pemeliharaan, servis perbaikan, modifikasi dan pengujian fungsional kren. Dalam situasi apapun seorang tidak boleh melakukan inspeksi jika mereka ini belum menerima pelatihan yang sesuai, dan tidak memiliki pengetahuan tentang kode dan aturan yang berlaku. Masa juga mensyaratkan bahwa semua kren aktif harus diperiksa minimal setahun sekali, namun inspeksi tambahan juga diperlukan tergantung pada penggunaan kren. Tujuan dari inspeksi kren tersebut adalah agar dapat mengidentifikasi potensi masalah, dan mengatasinya sebelum terjadinya suatu insiden.